Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat siang, serta selamat malam Ibu dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, sebelumnya saya Julia Arlianti Devani dengan NIM 23110160112 dari kelas 2023B. Jadi di video ini saya akan memberikan tanggapan mengenai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dan berfokus pada pasal 43 mengenai keselamatan pasien. Nah, sebelum masuk ke dalam sesi tanggapan, apa saja ya isi dari pasal 43 ini? Nah, pasal 43 ini berkaitan dengan keselamatan pasien di rumah sakit. Inti dari pasal ini adalah untuk memastikan bahwa rumah sakit harus mengutamakan keselamatan pasien dengan menetapkan standar yang harus dipenuhi dalam pelayanannya. Terdapat beberapa ayat yang dijelaskan dalam pasal 43 ini. Ayat yang pertama adalah rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Ayat kedua, standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan juga menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan. Ayat ketiga, rumah sakit melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang telah ditetapkan oleh menteri. Ayat yang keempat, pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibuat secara anonim dan ditujukan untuk mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien. Ayat kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan menteri. Tujuan dari pasal 43 ini adalah untuk menciptakan sistem kesehatan yang lebih aman dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit melalui pencegahan insiden yang dapat membahayakan pasien. Dengan adanya standar keselamatan dan prosedur pelaporan insiden, rumah sakit diharapkan dapat secara proaktif mengidentifikasi dan juga memperbaiki masalah yang dapat mempengaruhi kesehatan dan juga keselamatan pada pasien. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit, terutama mengenai tanggung jawab profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar. Pasal 43 ini menegaskan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas pelayanan kesehatan yang diberikan, yang berarti jika terdapat kelalaian, malpraktik, atau insiden yang merugikan pasien, rumah sakit memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab baik secara administratif maupun hukum. Pasal ini sangat penting karena bertujuan untuk melindungi hak-hak pasien dan memastikan bahwa standar pelayanan kesehatan di rumah sakit tetap terjaga. Tanggung jawab ini termasuk pada pelayanan medis, fasilitas kesehatan, dan juga profesionalisme tenaga kesehatan yang bekerja di bawah naungan rumah sakit. Selain itu, pasal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit dan memberikan perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami kerugian akibat kelalaian pihak rumah sakit. Menurut saya, pasal 43 ini memiliki beberapa kelemahan seperti kurangnya kejelasan pembagian tanggung jawab antara rumah sakit sebagai institusi dan tenaga medis secara individu yang seringkali menyebabkan kebingungan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus kelalaian atau malpraktik. Lalu, pasal ini tidak secara tegas mewajibkan rumah sakit untuk memberikan informasi yang jelas kepada pasien mengenai hak-hak mereka, terutama ketika terjadi kesalahan medis, sehingga pasien seringkali kurang paham tentang langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk mendapatkan keadilan. Selanjutnya adalah pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab hukum oleh rumah sakit juga seringkali lemah, meskipun hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang, sehingga insiden malpraktik atau kelalaian medis tidak selalu ditangani secara adil dan juga transparan. Di samping itu, pasal ini tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap hak-hak pasien untuk mendapatkan kompensasi atau perawatan lanjutan setelah mengalami kerugian akibat kesalahan medis, yang seharusnya menjadi bagian penting dari tanggung jawab rumah sakit. Nah, yang terakhir ini adalah pasal ini tidak mendorong rumah sakit untuk membangun budaya keselamatan pasien yang lebih kuat. Padahal pencegahan dan pelaporan insiden yang lebih efektif sangat penting untuk mengurangi resiko terjadinya insiden di masa yang akan datang. Dapat ditarik sebuah syarat
diperlukan untuk memperbaiki pasal 43 agar pasal ini tetap dapat berjalan dengan baik, yaitu yang pertama, penting untuk menjelaskan pembagian tanggung jawab antara rumah sakit sebagai lembaga atau individu tenaga medis agar pasien memiliki kejelasan hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi selama adanya pelayanan kesehatan. Yang kedua, rumah sakit diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas kepada pasien mengenai hak-hak mereka terkait tanggung jawab hukum, misalnya dengan menyediakan brosur atau poster di rumah sakit, serta melalui sesi konsultasi dengan tenaga medis sehingga pasien lebih memahami langkah yang dapat diambil jika terjadi kelalaian atau kerugian. Selanjutnya, pengawasan dan transparansi terhadap implementasi tanggung jawab hukum di rumah sakit juga perlu ditingkatkan dengan prosedur pelaporan insiden yang lebih transparan dan juga akses publik yang lebih mudah untuk memeriksa rekam jejak rumah sakit terkait keselamatan pasien. Selain itu, harus ada prosedur yang jelas dan juga tegas mengenai hak pasien untuk mendapatkan kompensasi atau perawatan lanjutan setelah mengalami kerugian akibat rumah sakit. Dukungan rehabilitasi juga perlu disediakan bagi pasien yang mengalami dampak buruk akibat kesalahan medis. Lalu yang terakhir adalah rumah sakit perlu mengembangkan kultur keselamatan pasien yang lebih kuat di lingkungan kerja, dimulai dari pelatihan tenaga medis mengenai tanggung jawab hukum dan juga etika profesionalisme, serta memastikan sistem keselamatan pasien berfungsi dengan baik dengan fokus pada pencegahan insiden daripada hanya menangani masalah yang terjadi. Bahwa pasal 43 mengenai keselamatan pasien dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit adalah regulasi penting yang melindungi hak-hak pasien dalam menetapkan tanggung jawab hukum bagi rumah sakit. Namun, untuk meningkatkan efektivitas pasal ini diperlukan perbaikan dalam hal pembagian tanggung jawab, pengawasan yang lebih ketat, transparansi yang lebih baik, serta mekanisme pemulihan yang lebih jelas bagi pasien. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan standar pelayanan rumah sakit dapat meningkat dan keselamatan hak-hak pasien bisa lebih terjamin. Baik, itu saja tanggapan yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.